Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi mencatat narasi yang begitu kuat tentang dominasi teknologi informasi dalam pendidikan. Selama pandemi, teknologi di satu sisi membuka kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan akan begitu masif dilakukan. Sebagai contoh, kelas luring. Di sisi lain, muncul keprihatinan akan dampak negatif penggunaan secara dominan teknologi informasi dalam kelas luring bagi perkembangan anak, terutama di tingkat pendidikan anak usia dini. Dari sinilah kemudian muncul narasi pentingnya membangun peran kuat orang tua, keluarga, dan komunitas sekitar tempat tinggal sebagai bagian dari pendamping dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi, terutama bagi anak-anak usia dini. Lalu, seperti apa peran orang tua, keluarga, dan komunitas yang dimaksud? Temukan di episode kali ini. Jadi kalau ngomongin tentang teknologi di masa pandemi, saya pun kayak sebenarnya ngerasa bahwa beberapa banyak sektor atau beberapa kegiatan itu rely on teknologi. Seperti di papan tulis, waktu pandemi sekarang, di papan tulis belum pernah ketemu sama sekali dengan beberapa kawan ngobrol dan semuanya dilakukan secara jarak jauh. Kalau melihat peran teknologi itu, salah satunya yang paling kencang sekarang adalah di bidang pendidikan ya Pak Yudi. Betul sekali Mas Anwari. Jadi pandemi ini merubah semua aspek kehidupan kita, baik itu sosial, ekonomi, ya, termasuk di pendidikan gitu. Jadi lazimnya pendidikan itu dilakukan secara bertahun-tahun ya, menjadi budaya bahwa kita harus tatap muka, kemudian kita harus praktek menjadi berupa digital, memanfaatkan teknologi. Iya, tetapi kalau kita melihat nih, sebenarnya dampak dari atau munculnya teknologi di masa pandemi kemudian berdampak di pendidikan, sebenarnya dampaknya juga irreversible, artinya nggak bisa dibalikin lagi ke old normal. Kita masuk ke new normal yang artinya anak-anak yang tumbuh atau katakanlah growing up di zaman pandemi itu kayaknya sudah mulai dekat sekali dengan teknologi ya Pak ya. Ya, jadi inilah yang ada narasi yang beredar di publik, pro kontra orang tua ya, pro kontra orang tua as a parents, kemudian menyikapi pembelajaran daring atau dalam jaringan kita sebut online itu, ada pro kontra. Mereka terpecah menjadi dua. Yang pro tentunya semua concern terhadap kesehatan anak-anak, kesehatan keluarga dalam COVID seperti ini. Mereka lebih memilih untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka, baik itu secara protokol ketat, baik itu secara pengawasan yang sangat komprehensif, karena concern utamanya adalah kesehatan. Namun yang kontra dengan pembelajaran daring atau online learning, ini yang menjadi common issues di masyarakat. Mengapa? Karena mereka menganggap serapan pembelajaran dalam online itu tidak optimal, salah satunya. Kemudian kita bicara narasi yang lain, bahwa mereka merasa anak-anak tidak mendapatkan apa-apa. Meanwhile ya, orang tua tetap harus melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran uang sekolah dan lain-lain dalam proses pelayanan pendidikan, dalam artinya seperti itu. Jadi pembelajaran daring ini tidak hanya menjadi suatu yang boleh dibilang alasan utama kita tidak bisa kembali ke normal yang lama ya, menjadi new normal, karena mau tidak mau seluruh dunia menghadapi ini. Iya, sebelum kita jauh nih Pak Yudi, jadi teman-teman papan tulis, Pak Yudi ini salah satu pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM, dan mungkin Pak Yudi bisa
kenalan dulu mungkin ke teman-teman papan tulis. Oke, teman-teman papan tulis ya, salam kenal. This is my first time di papan tulis. Untuk join kita ngobrol-ngobrol santai, nama saya Yuditya Dian Putra. Saya sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan di program Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Malang. Ya, senang sekali diundang teman-teman papan tulis untuk kita sharing bareng di sini. Oke, berarti spesifikasi sebenarnya background dari Pak Yudi sendiri adalah di pendampingan anak usia dini ya, Pak Yudi? Betul, jadi untuk background saya lebih ke pendampingan dan manajemen anak usia dini, baik itu kelembagaan ataupun SDM-nya. Nah, dalam perkembangannya kita juga sudah mengarah kepada educator parenting gitu. Jadi semua tanggung jawab tentang tumbuh kembang anak itu seharusnya tidak diserahkan kepada sekolah, tapi dikembalikan kepada keluarga. Iya, menarik Pak Yudi. Jadi tadi kan kita sempat bridging di awal-awal bahwa sebenarnya teknologi kemudian pendidikan di masa pandemi itu kayak saling terkait, intertwine. Saya teringat, jadi ada salah satu narasi, saya membaca di salah satu artikel bahwa sebenarnya pendidikan jarak jauh itu mungkin lebih mudah untuk diaplikasikan di tingkat-tingkat tinggi seperti di perguruan tinggi atau katakanlah yang paling untuk kelas menengah kali ya, yang SMA ya, untuk yang baru berkembang gitu. Dan di salah satu artikel ini menyebutkan bahwa sebenarnya untuk anak-anak usia dini itu mengalami kesulitan ketika pembelajaran jarak jauh yang namanya akses teknologi, kemudian seperti bagaimana operate teknologi itu sendiri, istilahnya belum bisa control their self kayak gitu loh Pak Yudi. Itu kalau mendengar narasi seperti itu Pak Yudi, melihat pendidikan anak usia dini di masa pandemi dikaitkan tadi dengan yang namanya peran teknologi di di pendidikan selama masa pandemi ini, secara garis besarnya. Iya. Jadi kalau di dalam narasi atau opini-opini yang terbentuk di masyarakat, kita itu sudah mengarah kepada ini sebuah prediksi ya. Semoga saja tidak terjadi, karena ini kita harus gitulah. Prinsip saya prepare for the worst and hope the best begitu. Jadi ada istilah lost gen atau lost generation. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali digaungkan oleh aktivis pendidikan anak usia dini ataupun pendidikan yang ada. Karena ini istilah muncul pada pasca Perang Dunia ke-1, saat itu dunia dalam kondisi chaos ya. Jadi kelompok sosial mengalami kebingungan dia dan kehilangan arah pada saat itu. Sehingga itu menjadi sebuah efek negatif, dampak buruk pada saat itu. Nah, ini kalau kita tarik pada kondisi saat ini, almost the same ya. Banyak sekali efek negatif atau dampak buruk yang dapat terjadi pada anak-anak kita karena terlalu lama belajar online. Salah satunya siswa tidak dapat menyerap materi ya, karena pembelajaran daring dianggap tidak maksimal gitu. Jadi kalau kita bicara dalam struktur sosial itu, kita bicara soal sosial dulu. Pembelajaran online ini sebetulnya peluang. Kenapa? Karena kita tidak mengenal dalam tanda kutip kasta dalam pendidikan lagi. Either itu sekolah dengan biaya yang mahal ya, ataupun sekolah dengan yang biasa, atau bahkan sekolah dulu kita dikotomi bahwa ini sekolah dengan kurikulum internasional dengan Cambridge kurikulum dan lain-lain. Lalu ada kurikulum nasional. Kita tidak mengenal seperti itu karena semua bisa diakses by online. Nah, tapi kita yang
yang harus kita jadi concern utama adalah literasi digital orang tua gitu. Karena kalau literasi digital orang tua itu rendah, sama saja ya, ibaratnya kita menyediakan semua alat yang terbaik untuk pembelajaran online anak-anak kita, mulai dari konektivitas, koneksi internet yang stabil, yang cepat gitu. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah uji coba dengan 5G-nya ya, termasuk di Surabaya, Bandung, Jakarta. Dengan 5G itu mengeksplor lebih besar lagi possibilities tentang pendidikan. Lalu disiapkan secara proper alat-alatnya. Namun sebagai orang tua yang dalam tanda kutip literasi digitalnya rendah ya, walaupun dia well educated, apapun yang disiapkan secara baik tadi menjadi tidak optimal. Nah, kita bicara seperti itu dulu. Nah, anomalinya adalah apabila ada orang tua yang tidak mampu menyediakan sarprasnya dengan baik. Koneksi atau jaringannya juga cenderung tidak lebih baik dibanding teman-teman yang memiliki akses internet unlimited ataupun lancar. Namun apabila orang tua itu mampu mengeksplorasi peluang-peluang dalam pembelajaran digital dan sumber-sumber pengetahuan yang ada di internet, hasilnya tentu berbeda. Nah, di sini saya perlu garis bawahi bahwa yang belajar itu bukan hanya anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua. Oke, iya. Menarik tadi Pak Yudi sempat menyebut bahwa sebenarnya ketika anak PAUD belum bisa operate yang namanya teknologi informasi atau teknologi yang biasanya digunakan untuk pendidikan jarak jauh atau luring, sebenarnya yang bisa dikatakan bahwa pembelajaran sebelumnya kan di sekolah secara dominan ketika pas sebelum ada pandemi. Tetapi setelah ada pandemi, semua anak pulang ke rumahnya masing-masing, belajar di rumahnya masing-masing, dan yang punya kendali dan kontrol adalah orang tua. Yang artinya sebenarnya tadi saya sebenarnya setuju ketika orang tua juga perlu yang namanya base knowledge atau katakanlah literasi teknologi untuk mendampingi anak tadi. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, kalau berbicara tentang pendidikan anak usia dini, mungkin secara karakteristik agak beda dengan Pak Yudi, dengan level-level pendidikan yang ada di atasnya seperti SD, SMP atau SMA. Bisa dikatakan kalau di pendidikan anak usia dini biasanya murid-muridnya atau sekolahnya itu sebenarnya bisa dikatakan tidak terlalu jauh dalam tanda kutip dari mereka tinggal, atau bisa dikatakan karena di area yang tidak begitu jauh satu sama lain, sebenarnya untuk tingkat keberagaman sosioekonominya mungkin juga tidak terlalu seberagam yang ada di level-level yang di atasnya. Melihat kondisi yang sebenarnya tidak terlalu beragam ini, tetapi ada juga yang beberapa PAUD katakanlah di region yang katakanlah sosioekonominya tinggi. Apa sebenarnya kalau melihat dari sisi background itu tadi Pak Yudi, kalau berbicara tentang pentingnya untuk membangun literasi teknologi untuk orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka di rumah. Baik, jadi karakteristik anak usia dini itu totally different memang dengan teman-teman yang sudah grown up ya, dalam arti yang SD, kemudian junior high school, bahkan di level mahasiswa. Karena kalau dalam secara teori itu mereka kita di pedagogi ya di anak usia dini, sedangkan kalau level-level katakanlah mahasiswa sudah di andragogi, pembelajaran orang dewasa. Dia bisa memutuskan kapan saja saya mau belajar, kapan saya mau belajar, apa yang ingin saya pelajari, itu mereka bisa memutuskan sendiri. Nah, ini menarik apabila kita tarik
pada konten anak usia dini, pedagogi. Nah, dalam pendidikan anak usia dini itu sebetulnya saya meminjam ada 3 aspek ya pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 3 hal itu saja yang saya angkat. Secara kognitif, dalam pendidikan anak usia dini itu mereka diajarkan untuk menghafal dan lain-lain, berhitung, kemudian mengenal angka, alfanumerik. Kognitifnya diajarkan di situ. Afeksi, kita mengajarkan secara sikap, menimbulkan empati, menimbulkan kerjasama dalam anak usia dini, berteman satu sama lain, equal ya, equality terhadap sesama, sehingga tidak ada kesenjangan antara anak usia dini. Kita ajarkan seperti itu. Dan aspek terakhir, psikomotor, ini yang paling penting. Aspek psikomotor itu adalah aspek yang driven dalam pendidikan anak usia dini. Kenapa? Kalau kita lihat dulu ya, pra-pandemi katakanlah begitu, kegiatan anak usia dini didominasi dari kegiatan-kegiatan psikomotor. Bagaimana dia bermain, karena hakikatnya mereka bermain ya, sambil belajar. Bermain, kemudian role playing, dia itu melakukan gerakan-gerakan secara fisik, motoriknya itu lebih banyak dibanding aspek afeksi dan kognitifnya. Nah, sehingga ketika ini dikemas menjadi online, mungkin aspek kognitif dan aspek afeksi ya, kognitif dan afeksinya masih bisa tersampaikan walaupun pasti tidak optimal. Namun aspek psikomotor itu tidak bisa tercapai. Itu yang pertama dulu. Sehingga pendidikan anak usia dini itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembelajaran online. Belum lagi ketika di rumah ya. Ketika di rumah tidak ada yang mendampingi anak-anak tersebut. Dalam pembelajaran online tentunya anak usia dini harus didampingi. Tapi saya juga tidak menutup mata bahwa ketika didampingi ada orang tua yang bekerja ya, ada aktivitas lain yang memang menurut prioritas keluarga tersebut lebih utama dibanding pendidikan anak tersebut, sehingga itu tadi mereka hanya disiapkan infrastruktur, disiapkan segala sesuatunya, sarprasnya gitu, kemudian dibiarkan berjalan seperti konsep andragogi. Kalau sudah selesai nanti tolong dimatikan ya Zoom-nya, dimatikan ya nak WhatsApp video call, dimatikan Google Meet-nya dan sebagainya ya, begitu ya. Itu yang saya lakukan riset beberapa saat terakhir, itu sudah muncul seperti itu. Timbul kejenuhan orang tua dalam menghadapi pembelajaran online, terutama di anak usia dini. Sehingga banyak sekali komplain ya. Banyak sekali komplain dari orang tua, mereka akhirnya ingin mendapatkan pendidikan yang lebih untuk anak-anaknya di level anak usia dini. Nah, di sini sebetulnya kita bisa ada peluang yang muncul, apalagi dalam konteks lingkungan masyarakat. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan sebuah community, learning community. Ya, jadi masyarakat di situ terdiri dari anak-anak usia dini yang di lingkungan sekitar, kemudian kita lakukan pembelajaran ya secara terbatas, disesuaikan karena hakikat mereka hanya bermain. Di dalam permainan itu ada nilai-nilai edukasinya. Nah, tentunya hal ini tidak mudah ya, karena dalam kondisi seperti ini ya, kondisi lockdown, kemudian harus berjarak dan satu sama lain dalam lingkungan tertentu nggak jalan. Tapi kita cobalah
kita coba membuka mata sedikit melihat fakta yang ada di masyarakat. Kita lihat beberapa saat yang lalu tempat wisata dibuka, orang-orang mengajak anak-anak, kemudian mal-mal dibuka, anak-anak juga terlibat di situ. Tapi ketika belajar mereka menyerahkan kepada sebuah layar dan harus melihat orang gurunya untuk mengajarkan sesuatu. Nah ini kan saya sebagai pengamat pendidikan usia dini ini sangat ironis ya, karena mereka tidak bisa kita biarkan sebagai mana andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Oke. Jadi sebenarnya yang orang tua perlu tahu juga dari tadi ya, sebenarnya perkembangan anak usia dini itu seperti apa, bagian-bagian atau faktor-faktor apa yang sebenarnya ketika anak-anak usia sebelum SD itu yang paling berkembang cepat itu apa, kayak tadi yang Pak Yudi sampaikan bahwa sebenarnya psikomotoriknya yang lebih dominan dibandingkan dengan aspek tadi kognitif ataupun afektifnya ketika dalam pembelajaran uh, untuk anak pendidikan usia dini gitu. Um, uh, tetapi yang sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah ketika orang tua itu perlu tahu, tadi kayak Pak Yudi sempat menyebut bahwa sebenarnya learning community itu bisa sebenarnya baik untuk dilakukan mendukung tadi ketidak tercapaian aspek psikomotorik dalam pembelajaran daring gitu kan. Eh, Kalau berbicara tentang learning community secara konsep atau mungkin di beberapa tempat eh, sudah ada atau belum, seperti apa Pak Yudi? Oke, bicara learning community itu salah satu inisiasi saya di lingkungan sekitar saya ketika sore hari saya kapan itu melihat anak-anak ya seusia anak saya sendiri gitu ya. Anak saya sendiri mungkin masuk dalam usia begitu karena masih di TK ya, taman kanak-kanak. Mereka bermain di kompleks, kemudian ya seperti halnya anak-anak walaupun mereka berbeda sekolah, tapi hampir 1,5 tahun ini mereka tidak bertemu dengan temannya. Jadi ketika bertemu dengan teman-temannya mereka sangat antusias, mereka bersepeda, mereka berinteraksi satu sama lain. Nah kita tidak bisa menutup ya akses-akses tersebut, dan tidak mungkin anak-anak kita lockdown di rumah begitu. Dalam hal ini kita bicara masih dalam konteks lingkungan yang milieunya bagus ya. Kita bicara kalau kota-kota besar yang mereka berhimpitan rumah satu sama lain itu lebih mingle, mereka lebih menyatu, dan akses interaksi satu sama lain antar anak itu juga makin bias, tidak bisa dikontrol. Dari situ saya melihat sepertinya mereka ini jenuh gitu ya. Mereka ingin bermain dan lain-lain, namun tidak terfasilitasi. Karena hakikat pendidikan anak usia dini itu kan bermain dan belajar. Saya coba inisiasi, kemudian saya ajak ke rumah ya, ke halaman saya. Mereka berkumpul di situ. Saya sediakan alat permainan edukatif. Tentunya sudah saya lakukan protokol untuk anak-anak yang masuk. Kemudian harus wash your hand first gitu ya. Mereka harus cuci tangan dulu. Kemudian mereka tetap mau menggunakan masker dan lain-lain. Saya lakukan seperti itu. Ada interaksi di situ. Saya melihat anak-anak role playing, bermain peran. Ada nilai-nilai belajar, ada sharing, ada berbagi di situ. Ada yang asik dengan bermain baloknya, ada yang asik dengan menggambarnya dan lain-lain. Sampai hari ini saya tetap melakukan seperti itu. Tentunya dengan protokol kesehatan yang memang saya lakukan sendiri ya. Saya tidak mengambil resiko dalam hal ini. Apabila orang tua dalam lingkungan sekitar itu sedang bergejala, tentunya saya sampaikan kepada aparat sekitar seperti RT, lingkungan RW begitu. Alhamdulillah program
learning community saya itu menjadi cikal bakal yang ingin saya cita-citakan dalam bentuk konkret saya menghadapi lost gen tadi. Dan banyak sekali akhirnya mahasiswa anak usia dini yang dalam lingkungan sekitar mereka mencoba untuk melakukan treatment, ya, tentunya semua dengan protokol. Nah, itu kita bicara saat-saat lalu, ya. Dalam kondisi lockdown seperti ini juga saya harus tetap menjaga diri karena kita nanti akan berhadapan dengan regulasi juga apabila ada kerumunan dan lain-lain. Menarik, Pak. Jadi yang muncul nih sebenarnya ketika berbicara tentang learning community seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, bahwa sebenarnya aspek dari orang tua dari sebagai bagian dari komunitas, kemudian orang tuanya menyadari bahwa sebenarnya penting si anak untuk tetap bisa belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, agar motoriknya juga bisa tetap jalan, learningnya juga bisa jalan. Tetapi di sisi lain ini mungkin berkaitan dengan narasi ini ya Pak, antara sekolah sendiri dengan komunitas kan biasanya seringnya nih, mungkin ada beberapa narasi yang mengatakan komunitas dengan sekolah itu kayak seperti sendiri gitu loh. Artinya ketika mau berbicara tentang pendidikan anak usia dini, jika dikaitkan dengan yang ada di sekolah, mereka sekolah gitu, anak-anak yang di sekolah mereka sekolah, artinya sebenarnya penting untuk komunikasi antar sekolah dengan komunitas dan orang tua, tiga aspek itu tadi berarti sebenarnya menjadi salah satu poin utama untuk membentuk atau membangun cikal bakal yang namanya learning community, atau seperti apa Pak? Tujuan utama kita sebetulnya kan berikhtiar, ya, untuk menghindari yang namanya lost generation ini tadi. Bayangkan kalau ini berlarut-larut, seorang anak, kita ambil contoh anak TK yang tahun lalu mereka masuknya lewat online, kemudian mereka lulusnya lewat online, dan tahun 2022 nanti mereka harus masuk di sekolah dasar, yang kita tahu bahwa kriteria untuk masuk sekolah dasar beberapa sekolah masih merujuk pada aspek kognitif anak, ya, dan afeksi dan psikomotornya masih di nomor 2 kan. Nah, kalau dalam bicara soal komunitas sekolah dan orang tua kemudian menjadi cikal bakal learning community, inilah saatnya. Ini yang dinamakan opportunities saat ini. Karena begini, pendidikan di Indonesia sebetulnya kan dibagi 3. Pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Formal ya seperti yang kita tahu, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, masuk dalam kategori pendidikan formal, berjenjang, berjarak, dan teratur. Lalu pendidikan non formalnya adalah sebagai substitusi, pengganti, kemudian sebagai komplement, pelengkap, dan suplemen, penambah dalam pendidikan formal. Nah, pendidikan informal atau keluarga ini yang jarang sekali diekspos, padahal sudah ada dalam undang-undang kita, pendidikan informal. Pendidikan informal itu dalam keluarga atau dalam sebuah komunitas. Let's say dalam komunitas pengajian itu informal. Pendidikan yang ada di dalam rumah, bagaimana orang tuanya, yes, as a parents, they know how to teach everything. Mereka belajar soal bagaimana mengenal diri dia, lebih sederhana bagaimana dia kalau bangun tidur dia harus seperti apa, dan lain-lain. Itu pendidikan informal. Di pandemi seperti ini, itulah yang harus kita expose. Kita harus explore lebih dalam pendidikan informal itu dan pendidikan non formal. Karena pendidikan formal sudah tidak bisa mengakomodir apa yang namanya kebutuhan tadi. Nah, kalau kita coba pendidikan
formal itu hanya diterapkan, maksud saya pendidikan formal itu hanya itu menjadi jalan satu-satunya untuk ikhtiar kita. Nah, ini yang saya khawatir efeknya nanti akan muncul 10 sampai 20 tahun lagi. Boro-boro kita mendapatkan bonus demografi ya, secara piramida usia muda kita nanti akan lebih banyak dibanding usia non produktif. Ini yang akan menjadi masalah ya. I think it's national disaster ini nanti, apabila masalah pendidikan saja tidak paripurna di sini ya, tidak selesai di sini. Nah, jadi community development, learning community tadi pengembangannya lebih pada penyadaran orang tua dulu. Ya, penyadaran orang tua. Semakin banyak orang tua yang sadar bahwa dia berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya, maka pembentukan learning community, baik itu secara mikro ya di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan keluarga, katakanlah dia pasti punya sepupu ya, andaikanlah dia punya sepupu. Nah, ketika beranjang sana, dia berkunjung ke rumah sepupunya, ke saudaranya. Nah, disitulah diajarkan nilai-nilai tadi itu, afektif, psikomotor, dan kognitifnya. Sebagai orang tua harus mengambil peran itu. Kalau kita coba tarik kesimpulan seperti apa Pak Yudi dari tadi, kayak misal pendidikan pendidikan daring selama pandemi untuk anak-anak usia dini, kemudian ide untuk mendukung pendidikan formal dengan pendidikan informal yang ada di komunitas, gambaran secara singkatnya mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana yang memiliki peran, tentu memiliki peran masing-masing di komunitas mereka masing-masing. Seperti apa Pak Yudi? Jadi Mas Anwar, ini PR kita bersama ya. Pandemi ini sudah sangat merenggut istilahnya seluruh aspek dalam kehidupan kita, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pariwisata, dan concern utama kita malam ini kita bicara soal pendidikan. Jadi harus ada generasi muda ya, generasi muda yang bisa menjadi driver of growth ya. Karena apa? Kalau kita lihat bagaimana cara kita menyadarkan orang tua, bagaimana kita menyadarkan keluarga kita bahwa pentingnya pendidikan di anak usia dini tidak hanya berbatas pendidikan formal yang saat ini dikemas dalam pembelajaran daring. Nah, ini yang akan menjadi tugas utama kita. Nah, sekarang kita bicara soal penetrasi digital. Dalam penetrasi digital, saya yakin ya, dari data sudah jelas 75% Indonesia sudah tercover ya, coverage areanya sudah tercover internet gitu. Namun apakah teknologi atau internet tersebut mampu diaplikasikan dalam hal ini orang tua untuk tumbuh kembang anak tersebut, anaknya gitu. Nah, di sini saya mengencourage teman-teman yang lain ya, para pegiat dan teman-teman papan tulis di konteks pendidikan untuk berusaha menyadarkan dari diri kita sendiri bahwa pendidikan itu tidak hanya di pendidikan formal saja yang saat ini dikemas dalam online learning ini sistem, tapi bagaimana kita bisa memberikan pendidikan dengan cara informal ataupun non formal seperti learning community tadi yang saya sampaikan. Nah, sehingga nanti harapannya ketika kita balik ke dalam new normal ya,
apapun itu yang akan dikonsep oleh pemerintah, baik itu secara online tatap muka full kembali seperti dulu atau hybrid learning, kita tidak gagap lagi. Karena anak-anak kita, terutama di anak usia dini, sudah terbekali. Ketika dia menginjak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, mereka bisa catch up dengan baik. Nah, itu bagian dari ikhtiar kita. Terima kasih Pak Yudi atas sharingnya. Semoga teman-teman papan tulis di luar sana bisa mendapatkan inspirasi dan tentunya pencerahan, bisa ikut serta dalam tadi membangun narasi yang lebih baik untuk pendidikan anak usia dini, terutama di masa pandemi yang sebenarnya tidak mudah bagi siapapun ya untuk dalam menjalankan berbagai aktivitas tentunya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Mas Anwar ya. Semoga teman-teman papan tulis tetap protokol kesehatan dan kita berikhtiar, dan saya yakin keadaan akan lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat papan tulis. Ikuti kami di Instagram @papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode papan tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.